Pagi ini, matahari belum menampakkan diri. Di luar suasana masih tampak gelap. Walau 1 jam lagi kemungkinan matahari mulai menampakkan diri. Namun Hanin terbangun lebih dulu. Ia memandang wajah Kenan dan mengelus pipinya lembut. Ia tersenyum. Dia yang dulu sangat ia benci, kini menjadi ia sayangi. Sebelum beranjak dari tempat tidur, Hanin mengecup pipi Kenan. Lalu kecupan itu turun ke bibir Kenan yang sedikit berwarna merah. Karena Kenan adalah pria yang tidak pernah merokok. Kenan merasakan kecupan itu, ia pun menahan pinggang istrinya. Dan satu tangan lagi menahan tenggok Hanin agar ciuman itu menjadi lebih lama. Setelah puas, mereka pun menyudahi ciuman itu. Aku kira kamu belum bangun, kata Hanin. Kamu membangunkanku, dan membangunkan ini. Kenan menangkap tangan Hanin untuk menyentuh miliknya. Sontak Hanin menarik tangannya. Apaan sih, Ken? Ia tersenyum geli, karena sang suami benar-benar tidak pernah puas. Lalu Hanin segera turun dari tempat tidur. Namun pinggangnya kembali ditangkap oleh Kenan dan menindinya. Satu lagi, please. Kenan memasang wajah memelas. Anggap saja ini rapel. Karena besok malam, kita tidak tidur bersama. Hanin tertawa. Bisa begitu? Kenan pun tersenyum dan kembali memasang wajah innocent. Iya. Kasih nggak ya? Kelamaan. Kenan pun langsung menyerang Hanin. Vicky menyesal, karena pagi ini ia datang ke kediaman Aditama di saat yang tidak tepat. Padahal ia datang hanya untuk memberikan 1 kantong belanjaan Kiara yang tertinggal di mobilnya kemarin. Dan kebetulan belanjaan itu memang produk penting yang biasa Kiara gunakan untuk merawat kulitnya di rumah. Vicky, ayo katakan, apa benar kamu menjadi saksi pernikahan Kenan? Tanya Rasti menggebu-gebu. Rasti berjalan mendekati Vicky. Arah mata Kiara dan Gunawan pun tertuju padanya. Vicky terdiam. Ia tidak akan mengkhianati Kenan, karena selama ini sahabatnya itu telah banyak berjasa untuknya dan kedua adiknya, yang saat itu tengah membutuhkan biaya sekolah. Jika harus memilih, ia akan memilih membuka aibnya sendiri dibanding membuka privasi Kenan. Arah mata Vicky kini tertuju pada Gunawan. Ku emang pernah ada hubungan dengan Kiara. Dulu, sebelum kalian menikah. Lalu Vicky melirik ke arah Kiara, yang sudah membulatkan matanya. Kiara mencoba memperingatkan Vicky agar tidak bicara apapun tentang masa lalu mereka. Apa-apaan ini? Tanya Rasti. Harusnya ia mendengar laporan tentang pernikahan Kenan, tetapi telinganya malah diminta untuk mendengar fakta baru. Tak lama kemudian 1 mobil masuk ke kediaman rumah Aditama itu. Mereka pikir itu adalah Kenan, karena pria itu memang sudah berjanji pada sang ibu dan sang asisten bahwa ia akan pulang hari ini. Namun mobil itu bukanlah mobil Kenan, melainkan mobil Vanessa. Ya, Rasti memang meminta wanita itu datang ke sini karena Kenan akan datang menemuinya. Mam, panggil Vanessa pada Rasti sesaat setelah ia keluar dari mobil. Vanessa menyapa Rasti dan mencium kedua pipi calon ibu mertuanya itu. Ada apa ini? Kelihatannya kok pada tegang semua? Tanya Vanessa bingung. Ternyata semakin ramai. Baiklah, ini akan semakin seru. Ayo Vicky, ceritakan apa yang seharusnya kau ceritakan sejak dulu. Ucap Gunawan tidak sabar. Kiara menggeleng dan Gunawan pun melihat interaksi mata antara Kiara dan Vicky. Hal itu cukup membuat dirinya kembali panas. Apa yang lu mau tahu, Gun? Tanya Vicky. Ya masa lalu kalian. Masa lalu yang gak pernah gue tahu. Jawab Gunawan. Kenapa lu baru tanya sekarang, ha? Dari dulu kemana aja? Tanya Vicky geram. Dulu gue gak peduli, tapi sekarang gue peduli. Jawab Gunawan lagi. Karena apa? Vicky memajukan tubuhnya pada Gunawan. Karena lo baru sadar kalau lo ternyata cinta sama Kiara. Basi. Kiara membulatkan matanya. Ia tak percaya bahwa pria yang selama 3 bulan terakhir ia abaikan ini ternyata mencintainya. Apa ia tak salah dengar? Mam, sebenarnya ada apa ini? Tanya Vanessa berdiri di samping Rasti. Rasti hanya diam. Ia fokus mendengar dengan seksama pertikaian kedua pria dewasa itu.
Baiklah, saya akan mengatakan sesuatu. Mungkin hal ini akan mengejutkan kalian. Ucap Vicky setelah menimbang dan memikirkan ini semua. Ia menarik napasnya kasar dan melihat ke arah Rasti. Mami, maafkan Vicky. Jika setelah apa yang akan Vicky katakan ini akan membuat Mami terluka dan kecewa. Tapi Vicky tidak ingin memendam ini lagi. Vicky tidak ingin menjadi pria pengecut. Vicky sukses mengulur waktu hingga mobil Kenan pun tiba. Semua mata tertuju pada mobil Kenan yang sedang diparkirkan. Kelima orang ini masih berdiri di teras yang luas. Kenan keluar dari mobil dan arah matanya langsung tertuju pada kelima orang yang tengah berdiri di sana. Jantung Kenan semakin berdetak tak karuan, karena ia pikir orang-orang itu datang untuk meminta penjelasan atas pernikahannya. Padahal ini pun menyangkut sang adik dan kedua sahabatnya itu. Kenan, Vanessa langsung berlari menghampiri pria pujaannya dan hendak memeluk Kenan. Jangan mendekat, Van. Please. Kita sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Ken, panggil Vanessa lirih. Dia itu benar-benar sudah tidak bisa dijangkau lagi. Ken, apa hubungan kita tidak bisa diperbaiki? Tanya Vanessa. Tidak, karena aku sudah menikah. Jawab Kenan tegas. Sontak Vanessa langsung menangis. Tiba-tiba masalah Vicky dan Kiara pun menjadi tidak penting karena kehadiran Kenan dan dramatisnya Vanessa. Rasti membulatkan matanya ke arah sang putra, dan Kenan pun menangkap netra sang ibu yang tidak menyukai atas jawaban yang ia ucapkan. Mami, Vanessa berlari ke arah Rasti dan memeluknya. Kenan, kamu tegas sekali bicara seperti itu di hadapan Vanessa. Gunawan tertawa dan bertepuk tangan. Hebat, ternyata keluarga Aditama penuh dengan drama. Bagaimana jika kita masuk ke dalam dan duduk untuk mendengarkan dengan seksama drama ini? Bajingan lo, Gun. Vicky kesal dan mendorong dada Gunawan. Namun Gunawan tidak peduli. Ia malah membuka pintu yang ukurannya lebih besar dari pintu biasa itu. Ia pun mempersilahkan semua orang yang ada di sana untuk duduk. Ia sudah seperti pemilik rumah ini. Padahal pemiliknya pun sedang kebingungan. Hingga tidak bisa berkata lagi. Apalagi melakukan sesuatu. Sebelumnya, kita harus mendengarkan apa yang ingin Vicky katakan. Setelah itu baru Kenan. Bagaimana? Tanya Gunawan pada audiens dengan nada memprovokasi. Rasti mengangguk. Sungguh, ia tidak bisa berpikir jernih. Yang ada di kepalanya hanya sebuah rasa penasaran. Penasaran akan kebenaran yang terjadi pada kedua anaknya. Mami akan dengar kamu dulu, Vic. Ayo ceritakan apa yang ingin kamu ceritakan sejak dulu. Ucap Rasti. Kenan pun bingung. Matanya melirik ke semua orang yang ada di sana dan terdiam. Pada mata Vicky, ia mencoba mencari tahu apa yang akan Vicky katakan. Apa itu tentang pernikahannya dengan Hanin? Tapi sepertinya tidak. Kenan tahu betul bagaimana sahabatnya itu. Ia tahu bahwa Vicky dapat dipercaya dan tidak akan melangkahinya. Ken, sebelumnya gue minta maaf sama lo. Mungkin setelah mengatakan ini, lo juga bakal kecewa sama gue. Kata Vicky. Kenan menyipitkan matanya. Dadanya bergemuruh. Bukan ranah lo buat bicara ini. Biar gue yang ngomong langsung sama Mami tentang pernikahan gue. Bukan, Ken. Ini bukan tentang pernikahan lo. Tapi tentang gue dan Kiara dulu. Kenan semakin menyipitkan matanya dan semua orang pun menatap ke arah Vicky. Saya mencintai Kiara. Ucap Vicky tegas hingga semua orang menganga. Apalagi Kenan dan Rasti. Sorry, Ken. Gue suka sama Kiara sejak pertama kali datang ke rumah ini dan berteman baik dengan lo. Kiara menunduk. Ia pun pasrah jika Vicky akhirnya mengungkapkan semua kelicikannya dulu. Maaf, Mami. Karena Vicky kurang ajar dan telah mencintai putri kesayangan Mami diam-diam. Tapi Kiara tidak mencintai Vicky. Dia lebih mencintai Gunawan. Namun sayang, Gunawan pun menolaknya. Malam itu, Kiara hancur karena telah ditolak Gun dan pergi ke klub. Saya mengikutinya karena saya khawatir padanya. Vicky menjelaskan dengan arah mata tertuju pada Rasti dan Kenan bergantian. Lalu, Kiara mabuk berat. Saya hendak mengantarkan Kiara pulang, tapi dia tidak mau. Dia malah meminta ke apartemen saya. Dan di sanalah saat dimana akhirnya kami melakukan itu. Rasti dan Kenan menatap ke arah Vicky tajam. Saya mengambil kehormatan Kiara. Dan
Kiara hamil anak saya pada waktu itu. Lagi-lagi pengakuan Vicky mengejutkan semua orang. Dada Rasti naik turun menahan emosi. Matanya sesekali melirik ke arah Kiara yang sedang menunduk. Begitupun dengan Kenan dan Gunawan. Vic, lo? Kenan masih tak percaya. Ia menggelengkan kepalanya. Sementara Gunawan hanya bisa mengepalkan kedua tangannya. Ingin sekali ia meninju Vicky. Jadi benar gue dijebak, ha? Anak itu anak lo, dan Kiara malah minta tanggung jawab dari gue. Gunawan menunjuk dirinya sendiri dan tertawa kecut. Hebat. Hebat kamu, Kiara. Pantas saja aku tidak pernah bisa mencintaimu, karena kamu licik. Hebat. Benar-benar hebat. Suara tawa Gunawan terdengar sumbang. Ia tertawa walau hatinya tengah campur aduk dengan berbagai macam rasa. Ia sedih, kecewa, dan marah mendengar semua ini. Ia merasa orang yang paling bodoh karena telah ditipu mentah-mentah oleh seorang wanita. Saat itu saya pun ingin bertanggung jawab, Mam. Ken, sumpah. Vicky menunjukkan kedua jarinya ke atas. Tapi saya juga kecewa saat Kiara mengumumkan pada kalian bahwa bayi yang ia kandung adalah anak Gun. Lu lihat tadi kesayangan lo ini. Lihat! Gara-gara kelakuannya, gue gak bisa bahagia. Gila! Gunawan berdiri dengan wajah memerah dan menunjuk Kiara yang masih menunduk. Saat ini semua orang tidak memandang Kiara yang sedang mengandung. Mereka tetap menghakimi wanita manja itu. Kiara, Panggil Rasti. apa itu benar? Kiara, jawab! Teriak Kenan. Sementara Vanessa tidak jadi menangis. Karena hal ini lebih menegangkan dibanding kesedihannya yang ditinggal Kenan menikah. Kiara menengadahkan kepalanya yang semula menunduk. Ia membalas tatapan sang ibu dan kakaknya bergantian, lalu mengangguk. Maaf. Tubuh Rasti merosot. Ia langsung menyadarkan tubuhnya pada punggung sofa. Ia tidak ingin mati berdiri mendengar kenyataan ini. Begitupun Kenan. Ingin rasanya ia menampar sang adik dan mengusir Vicky. Namun ia hanya memegang kepalanya yang pening. Gunawan menghampiri Kiara dan mencengkram baunya. Kenapa kau lakukan ini padaku, ha? Bahkan ketika aku mendapatkan wanita baik-baik, kau menghalanginya. Kiara menangis. Maaf, Mas. Aku terlalu terobsesi padamu. Karena sebelumnya tidak ada pria yang menolakku. Kamu tahu, Ra. Kamu sudah menghancurkanku. Menghancurkan kebahagiaanku. Ucap Gunawan dengan menggigit rahangnya keras. Sungguh, ia sangat kesal. Jika Kiara bukan wanita, mungkin ia akan menghajarnya dengan membabi buta. Kalau begitu, kembalilah kamu dengan wanita itu. Aku tahu, kamu masih sangat mencintainya, bukan? Ucap Kiara lirih. Mata Kenan membelalak. Ia tahu wanita yang dimaksud sang adik. Gunawan tertawa kecut dan menggeleng. Itu sudah tidak akan mungkin, karena Kenan telah menikahinya. Sontak kepala Kiara langsung menenggak dan menatap Gunawan. Itu tidak mungkin. Kiara menggeleng dan arah matanya tertuju pada Kenan. Rasti pun kembali duduk dengan tegak dan menatap putranya. Apa? Ken? Kamu menikahi wanita penggoda itu? Tanya Vanessa yang memang pernah melihat biodata tahanin terserak di atas meja kerja tunangannya dulu. Ken, Rasti memanggilnya lirih. Kamu meminta bantuan pada kakakmu, dan Kenan tertarik pada gadisku. Hah, sungguh sial nasibku. Gunawan menarik rambutnya dan terduduk di lantai. Ia meratapi nasibnya yang begitu naas. Ken, apa itu benar? Tanya Rasti. Perlahan Kenan mengangguk. Dan kau menyekap gadisku di Bandung. Ucap Gunawan lirih. Ia tahu bahwa Hanin bekerja di perusahaan Kenan di Bandung dan telah tinggal satu atap dengan suaminya. Walau ia tak tahu persis di mana Kenan dan Hanin tinggal, tapi ia sudah mengikhlaskan Hanin dan bertekad akan memperbaiki hubungannya dengan Kiara, yang saat ini tengah mengandung benihnya. Namun kejadian ini membuyarkan rencana Gunawan. Ia tak tahu apa pernikahannya dengan Kiara harus dipertahankan atau dilepaskan. Ya Tuhan! Tubuh Rasti kembali merosot. Ia tak percaya dengan tingkah kedua anaknya ini. Kedua anak yang selalu ia banggakan kini telah menampar wajahnya keras. Walau tidak terasa secara fisik.
Kedua kabar saudara ini ternyata membuat skandal besar yang tidak pernah terjadi di keluarga Aritama sebelumnya. Rasti menyesal karena terlalu memanjakan Kiara dan tidak perhatian pada Kenan. Ia mengusap wajahnya kasar. Ken, apa yang terjadi dengan putra-putri kita? Apa aku salah mendidik mereka? Tanyanya Liri dengan air mata yang mulai tergenang di pelupuk matanya. Rasti masih syok dengan kenyataan yang baru saja terungkap. Ia lebih memilih mengurung diri di dalam kamar. Tanpa memedulikan Kenan yang berulang kali mengetuk pintu kamar itu. Sedangkan Kiara juga langsung berlari ke kamarnya dan menangis. Ia menangisi semua kebodohan yang telah ia lakukan. Karena semua keributan ini jelas karena ulahnya yang terlalu terobsesi dengan Gunawan. Mam, please buka pintunya. Dengarkan penjelasan Ken, Mam. Kenan masih berdiri di depan pintu kamar Rasti. Dengan nada memelas, ia tetap memohon agar diizinkan sang ibu memasuki kamarnya. Ia masih ingin berbicara pada sang ibu berdua. Hanya berdua. Namun Rasti tak menjawab. Ia lebih memilih diam dan terus menangis, sembari memegang foto almarhum suaminya. Vanessa juga masih berada di rumah ini. Entah mengapa wanita itu masih berada di sini. Padahal Kenan sudah seperti tak menganggapnya. Sementara Gunawan sudah pergi tanpa pamit. Pria itu meninggalkan kediaman Aritama dengan wajah berantakan. Sedangkan Vicky masih berdiri di dekat Kenan. Ia masih terus memohon maaf pada sahabat sekaligus bosnya itu. Ken, biarkan Mami istirahat. Mungkin beliau ingin menenangkan diri. Diam! Teriak Kenan. Jangan pernah lo ngomong lagi depan gue. Pergi lo! Vicky menarik napasnya. Ia mengakui bahwa dirinya bersalah dan sangat pantas jika Kenan kecewa padanya. Sorry, Ken. Gue benar-benar cinta sama adik lo. Ucap Vicky. Diam! Sekali lagi lo bicara, gue gak segan-segan buat pukul muka lo. Silahkan. Jika itu bisa menghapus dosa gue terima, Ken. Kenan menghampiri Vicky dan menarik kerah bajunya. Lo tahu, gue sayang banget sama adik gue. Dan lo ngehancurinya. Pada saat itu, kita sama-sama mau, Ken. Gue pikir Kiara juga udah mulai suka sama gue. Lo pikir orang mabuk bisa berpikir jernih, ya? Saat itu Kiara mabuk berat. Dan lo memanfaatkan keadaan. Sayangnya, gue melakukan itu bukan hanya saat Kiara sedang mabuk. Tapi setelah itu, gue sama Kiara dekat. Dan kami melakukannya lagi beberapa kali. Stop! Teriak Kenan agar Vicky berhenti bicara. Buk. Dengan terpaksa Kenan melayangkan pukulannya ke wajah Vicky. Mendengar teriakan Kenan sebelumnya, Kiara langsung keluar dari kamar dan mendapati Vicky yang tengah tersungkur. Ia pun langsung berlari dan menghampiri Vicky. Ia membantu menahan tubuh Vicky yang hampir ambruk di lantai. Kak, tolong jangan salahkan orang lain lagi. Di sini aku yang salah. Aku yang salah. Maafkan aku. Ucap Kiara dengan menangis terseduh-seduh. Di sana Vanessa hanya menjadi penonton. Ia bingung harus berbuat apa. Tapi ia tetap di sini. Ia tetap ingin menunjukkan keprihatinannya pada Rasti dan tetap ada jika sang calon ibu mertuanya itu meminta bantuan. Karena Vanessa tahu persis, saat ini Rasti sedang marah besar dengan kedua anaknya itu. Kenapa kamu baru menyadarinya sekarang? Kenapa kamu tidak berpikir dulu sebelum bertindak? Dasar bodoh! Kenan mengumpat dan mencaci adik kesayangannya untuk pertama kali. Kiara semakin histeris. Tangisnya kian pecah. Karena sang kakak tidak pernah sekalipun berbicara kasar dan keras padanya. Vicky memeluk bau Kiara. Dulu, kamu selalu menyebut Ani dengan sebutan wanita penggoda. Nyatanya, kamu yang menggoda dua pria sekaligus. Dan kedua pria itu adalah sahabatku. Kiara kembali menangis mendengar penuturan sang kakak. Di dalam kamar, Rasti mendengar semua pertikaian di balik pintu itu. Lalu ia pun bersuara dari dalam. Vanessa! Rasti berteriak menyebut nama mantan tunangan Kenan. Iya, Mam.
Saut Vanessa dari balik pintu kamar itu. "Masuklah, Mami membutuhkanmu di sini." Lalu Vanessa membuka pintu kamar dan masuk ke dalam. Mam. Kenan menahan pintu itu agar ia pun ikut masuk dan menemui sang ibu. Di sana Vanessa melihat Rasi tengah menggelengkan kepala. Sungguh, Rasi sedang tidak ingin bertemu atau bicara dengan salah satu kabur saudara itu. "Nan, maaf. Sepertinya Mami hanya ingin bertemu denganku," ucap Vanessa. Akhirnya Kenan pun mengalah. Ia membiarkan pintu kamar itu tertutup kembali. Ia memilih pergi dari sana, meninggalkan Kiara dan Vicky yang masih terduduk di lantai. Lalu ia melangkahkan kakinya menuju ruang keluarga. Ruang di mana ada banyak sekali foto-foto kebersamaannya bersama ibu, ayah, dan adik kesayangannya. Di sana juga terpajang foto-fotonya bersama sang ayah. Papi, maaf. Ken belum bisa sebaik Papi dalam mengurus keluarga ini. Maaf, Ken tidak bisa menjaga Kiara dengan baik. Maaf, Ken terlalu memanjakannya. Tiba-tiba Kenan menangis. Ia merasa telah melanggar janjinya pada sang ayah, tepat di saat sang ayah mengembuskan napas terakhir. Seketika Kenan teringat sang istri. Ia ingin sekali memeluk tubuh Hani dan meminta maaf karena selama ini ia telah berbuat kejam pada sang istri. Ia mengusap wajahnya kasar. "Maafkan aku, sayang," ucap Kenan lirih dalam gumaman. Hingga tak bisa didengar oleh siapapun. Kemudian Kenan bergegas mencari kunci mobil dan mengambilnya. Ia hendak pergi meninggalkan semua keruwetan di rumah ini. Ia hanya ingin menemui sang istri dan meminta maaf padanya. Lalu memeluk tubuh itu, karena hanya Hanin yang dapat membuatnya lebih tenang. Di ruang kerja, Kiara mendudukkan Vicky dan mengobati lukanya. Setelah habis dipukuli oleh sang kakak, pria yang selalu ia lukai dengan berbagai macam penolakan. Pria yang hanya dijadikan alat untuk dimanfaatkan agar obsesinya tercapai. Namun pria itu juga yang tetap selalu menjadi pengobat di setiap sakitnya. Hari mulai menjelang sore. Tidak ada satupun pria tadi yang berangkat ke kantor. Karena urusan mereka pagi ini lebih genting daripada tender-tender itu. Gunawan memilih untuk pulang. Sesampainya di rumah, ia pun membanting foto pernikahannya. Si Bibi tersentak dan langsung berlari keluar. Padahal ia sedang berada di ruang laundry yang terletak di paling belakang rumah ini. Si Bibi teriak, "Ya ampun, Pak, ada apa?" Gunawan menghiraukan teriakan si Bibi dan langsung naik ke kamarnya. Di sana ia pun membanting semua foto yang terpampang wajah Kiara. "Dasar jalang! Aku juga tidak akan membiarkanmu bahagia. Dasar bajingan perempuan! Bisa-bisanya kau menipuku, menghancurkan kebahagiaanku." Gunawan terus mengumpat sembari melempar foto-foto Kiara. Figura itu hancur berantakan di lantai. Lalu tubuh Gunawan merosot dan terduduk di lantai bersamaan dengan pecahan kaca dari figura itu. Ia meremas rambutnya kasar. Apa ini dosanya? Apa Tuhan sedang menghukumnya? Karena ia pun bukan orang suci. Sejak SMA, Gunawan sudah dikenal sebagai player. Pria playboy yang suka bergonta-ganti pacar dan wanita. Jika berpacaran dengan Gunawan, pasti ia akan mencicipi wanita itu. Walau Gunawan memang selalu berpacaran dengan wanita yang bukan perawan. Namun pernah satu kali, ia memacari gadis polos yang merupakan teman dari salah satu adik sepupunya. Mereka bertemu pada saat Gunawan tengah menyambangi rumah sang paman, dan gadis yang baru duduk di kelas 9 SMP itu bertemu pada Gunawan. Gadis polos yang cantik itu pun menarik perhatian Gun. Dengan sekali jurus, Gun pun mampu menaklukkan gadis itu dan memacarinya, hingga mengambil kehormatannya. Lalu mereka putus karena Gunawan kuliah keluar kota. Kebetulan, mereka jadian pada saat Gunawan sudah kelas 12 dan hampir lulus. Setelah putus, Gunawan tak lagi memikirkan wanita itu. Karena baginya, kepergian wanita seperti hilang satu tumbuh seribu. Namun tidak untuk gadis polos yang hingga kini tidak tahu di mana keberadaannya. Gunawan pun lupa akan dosanya pada gadis itu. Mungkinkah ini adalah doa gadis polos itu? Doa yang selalu dipinta oleh sang gadis agar Gunawan tidak akan pernah mendapat kebahagiaan.
Gunawan masih larut dalam kesedihan. Hampir setiap malam ia pergi ke klub untuk mencari hiburan. Ia mengira bahwa dirinya adalah orang yang paling menderita atas kejadian ini. Padahal ia pun pernah membuat orang lain menderita. Gunawan masih belum menyadari tingkah lakunya dulu yang menjadi penyebab sakit hatinya kini. Di kediaman Aditama, Kiara tak diajak bicara oleh sang ibu. Rasti masih syok atas kenyataan yang terjadi disebabkan oleh putri tercintanya ini. Mam, Kiara menghampiri sang ibu yang duduk di meja makan. Namun Rasti berdiri dan berlalu dari hadapan Kiara. Sedangkan Vanessa masih berada di rumah itu dan menyiapkan makan siang yang terlambat. Karena hari sudah semakin sore. Van, antar makanan ini ke kamar Mami, ucap Rasti. Iya, Mam. Vanessa mengangguk sembari memegang piring yang akan ia sajikan ke meja itu. Vanessa tersenyum ke arah Kiara yang sedang duduk. Ia melihat kekecewaan di mata Rasti untuk putrinya. Vanessa menepuk bahu Kiara. Sabar ya, Ra. Lambat laun, Mami pasti akan memaafkanmu. Saat ini beliau hanya sedang kecewa. Kiara mengangguk. Vanessa nggak kerja. Kebetulan minggu ini jadwalku lagi kosong. Jawab Vanessa diiringi lagi dengan pertanyaan. Oh iya, Kenan kemana, Ra? Vanessa tak lagi melihat sosok pria pujaannya setelah keluar dari kamar Rasti. Untung saja skandal ini tidak diketahui orang luar. Untunglah kejadian pagi tadi, hanya ada keluarga dan Vicky serta Vanessa, yang memang sudah dianggap keluarga oleh Rasti. Jika media di luar tahu berita skandal yang terjadi di keluarga ini, pastinya yang membocorkan adalah salah satu di antara mereka yang hadir dalam keadaan genting pagi itu. Kiara juga tidak melihat kakak setelah mengantar Vicky pulang tadi. Vanessa terdiam, padahal ia ingin sekali berbincang sebentar dengan Kenan. Vanessa telah lama menunggu kehadirannya. Ia ingin hubungannya dengan Kenan kembali seperti dulu. Namun, sampai kapanpun Vanessa tidak akan lagi bisa menjalin hubungan dengan Kenan seperti dulu. Lalu hanya sebatas teman sekalipun, karena dengan kekerasan hati Vanessa ini, justru akan membuat dirinya menjauh dari pria yang ia puja itu. Seharusnya Vanessa menyadari hal ini dari awal, karena ia tahu betul bagaimana karakter Kenan. Vanessa berteman dekat dengan Kenan bukan hanya 1 atau 2 tahun, melainkan sejak mereka sama-sama baru berusia 2 tahun. Baiklah, aku antar makanan ini dulu ke kamar Mami. Vanessa menerima satu nampan dari si Bibi. Kak, panggil Kiara pada Vanessa. Aku kenal Kak Kenan. Sepertinya dia akan mempertahankan wanita itu. Kiara menatap wajah Vanessa. Lalu, apa menurutmu aku tidak boleh berjuang? Tanya Vanessa. Cinta tidak harus memiliki, Kak. Seperti yang kakak tahu, aku menjadi sumber masalah sekarang karena obsesiku itu. Dan aku menyesalinya sekarang. Semoga apa yang terjadi padaku tidak terjadi pada kakak. Vanessa terdiam dan berlalu dari hadapan Kiara tanpa menjawab perkataan wanita hamil itu. Ia masih tidak rela jika semua usahanya untuk mendapatkan Kenan terlepas begitu saja. Sangat sulit untuk meyakinkan Kenan agar mereka mencoba memulai menjadi sepasang kekasih. Walau awalnya status mereka hanya sahabat, ia tidak mungkin melepas pernikahan yang sudah ada di depan matanya begitu saja. Ia mencintai pria seperti Kenan. Bahkan pria yang dulu ia pacari sewaktu SMA dan mengambil kehormatannya itu. Tidak ada apa-apa dibandingkan dengan Kenan. Setelah mengemudi selama hampir 3 jam lebih, Kenan sampai di apartemennya di Bandung. Ia menekan paskot dan masuk ke dalam perlahan. Kenan melihat sang istri tengah berbincang hangat dengan kedua sahabatnya di meja makan. Ketiga wanita yang sudah menikah itu tengah asyik di dapur dan membuat kue baru hasil kreasi Carmen. Men, bantet kuenya, hah? Keluh Hanin saat microwave itu berbunyi dan membukanya. Carmen menghampiri Hanin. Lah, kok bisa? Harusnya nggak gini. Resep lo nggak bener. Hanin kembali mengeluh. Irma tertawa, karena hasil kue buatan Hanin sangat jelek. Berarti ada yang belum lo masukin.
Carmen melihat ke sekeliling marmer kitchen set itu. Ah, lo nggak pakai ini, Han. Lihat nih, masih terbungkus rapi dan belum lo buka. Irma memegang botol room butter. Nah, iya, pantesan. On banget dah lo, Han. Ucap Carmen. Ya ampun, lupa. Hanin menepuk keningnya. Kenan hanya berdiri di ujung sana, melihat Hanin tersenyum cukup membuat hatinya kembali tenang. Ia tak berani mengganggu kebersamaan ketiga sahabat itu. Dulu, ia, Vicky, dan Gunawan pun seperti ini jika bersama. Seketika Kenan tersenyum kecut. Pak Kenan? Carmen menangkap sosok suami Hanin berdiri di ujung sana. Han, suami lo pulang, saut Irma. Apa? Emang suami gue udah pulang? Bukannya dia nginep? Hanin membersihkan tangan di wastafel dan menghampiri tempat Irma juga Carmen yang sudah melihat Kenan datang. Ken? Panggil Hanin saat melihat Kenan tengah berdiri. Ia pun berlari menghampiri suaminya. Hanin mengambil tangan sang suami dan mengecup punggung tangan itu. Kenan tersenyum. Sungguh, hatinya begitu hangat dengan kehangatan yang diberi sang istri. Lalu Kenan mengelus rambut Hanin sembari tersenyum. Katanya nginep di rumah Mami, kok nggak jadi? Tanya Hanin. Kenan menggeleng. Aku nggak bisa jauh darimu, jadi kuputuskan untuk pulang saja. Tiba-tiba Irma tersedak mendengar gombalan dari si bos yang terkenal galak dan dingin itu. Ir, kayaknya kita pulang aja deh. Ucap Carmen berbisik di telinga Irma. Ya, nggak jadi nginep nih. Kira-kira bonus gue tetap turun nggak ya? Kan nggak jadi nginep di sini. Petak. Carmen menyentil kening Irma. Parah loh, kita bisa lihat keadaan Hanin aja udah seneng. Apalagi sekarang sepertinya doi ada di tangan yang tepat. Irma melihat ke arah pasangan suami istri yang sedang berpelukan itu. Iya sih, akhirnya tuh anak gak jomblo lagi. Mereka tertawa lalu menghampiri Hanin dan Kenan untuk berpamitan. Carmen berdeham, sontak Kenan melepas tangan yang memeluk istrinya. Pak Kenan, kalau begitu kami pamit ya. Oh iya, maaf. Saya tidak jadi menginap di Jakarta. Terima kasih sudah menemani istriku. Don't worry, sir. Tanpa diminta pun, kami pasti akan senang hati menemani Hanin di sini. Jawab Carmen. Tapi Pak Ken, walaupun saya nggak jadi menginap di sini, tetap ada bonus kan? Tanya Irma polos. Kenan tertawa, sementara Irma mendapat senggolan dari siku Carmen. Hanin pun tersenyum lebar melihat kelakuan Irma. Tentu saja, Ir. Malah akan saya tambah, karena kamu telah menjaga istriku sebelum aku menemukannya. Kenan tersenyum menatap sayang pada sang istri. Hanin tersipu malu, mengingat dahulu ia berusaha kabur dari sang suami. Baiklah, kalau begitu kami permisi. Carmen dan Irma keluar dari apartemen itu setelah bercipika-cipiki pada Hanin. Kenan mengangguk dan tersenyum. Ia kembali menutup pintu apartemen itu dan menguncinya setelah kedua sahabat Hanin pergi. Kamu ingin mandi? Tanya Hanin yang melihat suaminya kusut. Hanin masih enggan untuk menanyakan apa yang terjadi, karena ia yakin di rumah keluarga Aditama pasti terjadi sesuatu yang cukup besar hingga sang suami terlihat pusing. Ia membiarkan Kenan tenang dan tetap melayaninya maksimal. Setelah itu mungkin Kenan akan bercerita sendiri atau ia akan menanyakan pelan-pelan. Boleh. Kenan merangkul bahu Hanin dan mereka berjalan beriringan menuju kamar. Kenan menghempaskan tubuhnya di sofa kamar. Sementara Hanin berlalu ke kamar mandi untuk menyiapkan air hangat. Kenan menyandarkan kepala di punggung sofa itu. Kejadian di rumah besar milik sang ayah tadi masih berputar di kepalanya. Ia tak habis pikir dengan Vicky, sahabat yang selalu membantunya itu adalah orang yang mengambil kehormatan sang adik. Kenan mengusap wajahnya kasar. Ia tak tahu bagaimana sikapnya nanti jika bertemu Vicky. Jujur, ia kecewa dan ingin sekali memecat sang asisten itu. Namun tak dapat dipungkiri, perusahaannya pun menjadi pesat karena sedikit peran Vicky di sana. Kenan mendengar gemericik air dari dalam kamar mandi. Kakinya melangkah ke sana dan melihat sang istri tengah menyiapkan keperluannya. Kenan tersenyum. Lalu Hanin menoleh ke arah Kenan yang masih berdiri di ambang pintu. Kamu menyiapkan ini semua untukku? Tanya Kenan sembari berjalan menghampiri sang istri. Kenapa? Kini Kenan memeluk Hanin dari belakang. Karena kamu suamiku. Kamu tidak sendiri lagi. Karena sekarang aku akan mengurusmu. Aku akan mengabdikan hidupku untukmu dan anak-anak kita nanti. Manis sekali.
ucap Kenan sembari mengecup leher belakang Hanin. Kenan memutar tubuh Hanin dan mereka saling berhadapan dekat. Ngomong-ngomong anak, memang sudah ada tanda-tanda itu? Tanya Kenan. Hanin tertawa. Belum lah, Ken. Malah tadi pagi, aku baru saja kedatangan tamu. Bukan hanya Irma dan Carmen. Kenan menyipitkan matanya. Siapa? Tamu bulanan, bisik Hanin. Oh ya? Kalau Kenan. Jadi aku harus puasa. Hanin melepaskan tangan Kenan yang melingkar di pinggangnya, lalu menuju bathtub. Ia mengangguk sambil tersenyum manis. Kemudian ia mematikan air hangat yang sedang mengalir. Kenan mengikuti langkah sang istri sembari membuka pakaiannya untuk masuk ke dalam bathtub. Sampai berapa lama? 1 minggu. Hanin tersenyum sembari menunjukkan jari telunjuknya ke atas. Sabar ya. Hanin tersenyum jahil dan mengelus punggung suaminya yang terbuka saat Kenan sudah berada di dalam bathtub. Kemudian, Hanin hendak pergi meninggalkan Kenan di sini. Namun dengan cepat Kenan mencekal lengan sang istri. Temani aku di sini. Aku butuh kamu. Ucap Kenan dengan wajah memelas. Wajah yang tak pernah Hanin lihat sebelumnya. Hanin pun tersenyum dan menuruti keinginan sang suami. Sore ini, Kenan sangat manja. Hanin memandikan bayi besar itu dan memijat kepalanya hingga Kenan sedikit tertidur. Dalam hati, Kenan sungguh beruntung mempersunding Hanin. Walau semula ia pun menikahi Hanin dengan cara yang salah. Namun kini mereka malah menemukan cinta. Selesai makan malam, Kenan langsung ke ruang kerja. Ia membenahi semua dokumen yang terbengkalai hari ini. Sudah puluhan email dari Siska, tapi baru satu yang ia buka. Di sana juga terlihat Vicky mengirimkan beberapa dokumen ke email itu. Kenan membuka satu persatu email dari Siska dan mulai mengerjakannya. Sesekali ia pun menelpon Siska untuk koordinasi pada sang sekretaris mengenai pekerjaan. Di dalam kamar Hanin bingung harus berbuat apa. Ia berjalan mondar-mandir sembari menggigit kukunya. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Kenan, tapi ia masih enggan untuk bertanya. Sikap Kenan hari ini terlihat berbeda. Ia lebih pendiam dan manja. Seperti tadi saat Hanin menyiapkan makan malam, Kenan terus menyandarkan kepalanya di punggung Hanin. Ia terus menempel, dan ketika sedang tidak menempel, arah matanya selalu tertuju pada Hanin dengan bibir yang mengembangkan senyum. Setelah itu Kenan menghilang ke ruang kerja. Hingga larut malam pria itu tak kunjung keluar dari sana. Hanin sudah tertidur dan bangun lagi. Namun tak mendapati sang suami ada di sampingnya. Hanin masih segan pada Kenan. Ia bingung ingin memulai dari mana untuk bisa membantu sang suami. Perlahan, Hanin pun keluar dari kamar untuk menuju ruang kerja. Ia melihat lampu ruangan itu masih menyala. Hanin beralih ke dapur untuk membuatkan sang suami teh hangat. Setelah itu, ia kembali ke ruang kerja dan membuka pintu perlahan. Hanin membuka pintu itu sedikit dan mengintip. Kenapa mengintip? Masuk saja. Ucap Kenan tersenyum melihat sang istri yang ingin masuk seperti maling. Hanin membuka pintu itu lebar sembari membawa nampan kecil. Ia menampakkan jajaran giginya yang rapi. Maaf Ken, aku mengganggu. Aku hanya ingin memberimu ini. Hanin menunjukkan nampan yang berisi secangkir teh hangat. Sini. Kenan menyuruh Hanin untuk mendekat. Hanin patuh dan menaruh secangkir teh hangat itu sedikit jauh dari meja Kenan karena meja itu terserak banyak kertas. Sini. Kenan menyuruh Hanin agar semakin dekat sembari menepuk kedua pahanya. Hanin menurut, ia pun duduk menyamping di pangkuan sang suami. Tidak seperti ini. Aku ingin kamu duduk menghadapku. Hanin kembali berdiri dan duduk di pangkuan Kenan dengan posisi berhadapan. Kedua kakinya mengapit kedua paha Kenan. Kenan dengan leluasa merengkuh tubuh sang istri, memeluk perutnya dan mengelus rambut serta wajahnya. Mengapa belum tidur? Tanya Kenan lirih. Karena kamu belum tidur. Hanin mengalungkan kedua tangannya di leher Kenan. Kenan tersenyum, dan kini kedua tangannya memeluk pinggang sang istri sembari mengelus punggung belakangnya. Kamu menungguku. Hanin mengangguk. Keduanya terdiam lalu Kenan menempelkan keningnya pada kening Hanin. Sayang, maafkan aku. Maaf kalau dulu aku selalu menyakitimu. Hanin memeluk kepala Kenan. Ia tahu bahwa suaminya saat ini sedang rapuh. Dulu, aku memang membencimu. Benci sekali. Karena kamu selalu membuatku susah. Tapi sekarang? Tanya Kenan setelah ia mengendurkan pelukan itu.
Kenan menatap lekat wajah sang istri tanpa jarak. Sekarang, Hanin pura-pura berpikir. Kenan menyipitkan matanya. Kamu masih membenciku? Hanin tertawa. Kalau aku masih membencimu, aku tidak akan mau duduk di pangkuanmu seperti ini, Tuan Kenan. Bibir Kenan tersenyum lebar. Syukurlah. Satu lagi. Ucap Kenan serius. Ia menatap kedua bola mata Hanin. Apa kamu mencintaiku? Hanin terdiam. Jujur, ia masih bingung dengan pertanyaan itu. Walau saat ini rasa sayang itu sudah ada, tapi untuk cinta, ia harus lebih menelusuri hatinya. Belum. Tanya Hanin lagi dengan menatap wajah Hanin yang menunduk. Hari ini aku khawatir melihatmu. Aku tidak bisa tidur tanpamu. Aku nyaman di dekatmu. Aku nyaman berada dalam pelukanmu. Dan aku suka kamu menyentuhku. Apa itu cinta? Kenan langsung memeluk tubuh Hanin erat dan tersenyum. Itu cinta. Kenan mengulangi kata-katanya. Itu cinta, sayang. Sama seperti yang aku rasakan. Hanin membalas pelukan itu. Ia pun tersenyum karena ternyata apa yang ia rasakan pada Kenan lebih dari apa yang ia rasakan pada Gunawan dulu. Kenan mengendurkan pelukan dan kedua tangannya terangkat untuk menangkup wajah lembut itu. Keduanya tersenyum. Hati mereka berbunga. Rasanya lega setelah mengutarakan apa yang mereka masing-masing rasakan. Hanin mengecup bibir lembut Hanin, dan Hanin pun membalasnya. Penyatuan bibir yang semula lembut dan ringan, kini menjadi ganas. Kenan yang memang menggilai bibir sang istri pun masih terus menikmati pagutan itu. Kemudian ia melepas pagutan itu setelah napas Hanin mulai tersengal. Dada Hanin naik turun. Ia menghirup udara banyak setelah Kenan melepaskan pagutan. Semakin bisa mengimbangiku. Kuda Kenan sembari mengusap sisa saliva yang menempel di bibir Hanin dengan menggunakan ibu jarinya. Hanin tersenyum. Diajarin kamu. Kenan tertawa. Sebenarnya aku ingin mengajari hal lain lagi, tapi lagi puasa, jadi nggak bisa. Hanin tertawa. Dasar mesum akut. Akhirnya kedua insan ini tertawa bersama. Kenan sangat terhibur dengan kehadiran Hanin, karena wanita itu selalu membuatnya bahagia. Mungkin, jika ia belum menemukan Hanin, ia pasti akan memarahi setiap orang yang bertemu dengannya. Dan mungkin Siska semakin menjadi bulan-bulanan si macan tutul ini. Terima kasih, sayang. Kenan memainkan rambut lurus Hanin. Ia melinting ujung rambut itu. Untuk? Tanya Hanin. Untuk maaf yang kamu berikan. Dan untuk rasa bahagia ini. Kamu selalu membuatku tertawa. Aku seperti tidak memiliki beban jika berada di sini. Tapi keluar dari apartemen ini, beban itu kembali menghampiri. Apa yang terjadi tadi? Tanya Hanin lagi. Kenan terdiam. Jari telunjuknya masih melinting ujung rambut Hanin dengan gerakan perlahan. Cukup lama keduanya terdiam. Jika masih belum ingin cerita, tidak apa. Hanin menepuk dada suaminya dan tersenyum. Sekarang istirahat yuk, sudah malam. Hanin hendak bangkit dari pangkuan itu. Namun Kenan menahan pinggang Hanin. Aku ingin cerita. Hanin kembali duduk sempurna menghadap sang suami dan mendengarkan dengan seksama setiap kata yang diucapkannya. Vicky asistenmu, tanya Hanin. Kenan mengangguk. Aku kecewa padanya. Selama ini dia adalah satu-satunya orang yang aku percaya. Namun menusukku dari belakang dengan apa yang dilakukan ini. Lalu Kenan kembali bercerita tentang persahabatannya dengan Vanessa, Vicky dan Gunawan. Lama Kenan bercerita, hingga Hanin pun mengerti. Ia pun dapat menarik kesimpulan, ternyata ia juga menjadi salah satu korban dari benang kusut ini. Ya Tuhan, mengapa jadi serumit ini? Ucap Hanin. Ya, ini sangat rumit. Aku pun tidak tahu bagaimana keluar dari masalah ini. Saut Kenan lesu. Kasihan juga Mas Gun. Ucap Hanin lirih. Kenan mengangguk. Aku selalu menyebutnya pria brengsek. Ternyata ada sebab dari kebrengsekannya. Dan sekarang wanita yang dia cintai telah aku nikahi. Hanin menarik napas. Semua sudah ditakdirkan. Jalannya memang seperti ini. Kenan mengangguk dan kembali mengusap lembut wajah Hanin. Lalu, bagaimana hubunganmu dengan Vicky?
Tanya Hanin. Kenan mengerdikan bahunya. Entahlah, aku masih enggan bertemu dengannya. Satu-satunya jalan adalah memaafkan. Kenan menatap Hanin lekat. Ada dua kata sederhana yang sebenarnya mudah diucapkan, tapi sulit dipraktekkan. Kata Hanin lagi. Apa? Tanya Kenan. Maaf dan terima kasih. Jawab Hanin. Vicky sudah mengakui dosanya. Kiara sudah mengakui kesalahannya. Dan sepertinya dari ceritamu, dia sudah berubah. Jadi maafkanlah mereka. Dan kita juga harus berterima kasih pada Mas Gun, Vicky, Kiara. Karena dari benang kusut cinta mereka malah melahirkan cinta baru. Aku dan kamu. Hanin menunjuk pada dirinya sendiri dan Kenan. Kenan tersenyum. Jadi aku harus memaafkan? Hanin mengangguk. Harus. Tapi aku tetap merasa bersalah pada Papi. Aku tidak bisa menjalankan pesan Papi. Aku gagal menjadi kakak yang baik, sayang. Aku tidak bisa menjaga Kiara. Ucap Kenan lesu. Hanin tersenyum. Ternyata di balik jiwa Kenan yang angkuh, arogan dan kejam, terdapat sisi yang lembut. Pria itu sangat bertanggung jawab dan memegang teguh janji. Karena itulah yang diajarkan Kenan pada putranya. Kenan selalu mengajarkan Kenan untuk menjadi pria berjiwa kesatria. Sedari kecil Kenan sudah diajarkan untuk tanggung jawab. Berani mengakui kesalahan dan tidak pantang menyerah. Hal itu juga yang membuat Vanessa tergila-gila pada sosok Kenan yang cowok banget. Yang penting, kamu sudah berusaha. Tuhan tidak menilai manusia dari hasilnya, tapi prosesnya. Jawab Hanin. Bibir Kenan kembali tersenyum. Ia benar-benar tidak salah menjadikan wanita di pangkuannya ini sebagai istri. Hanin adalah wanita sempurna untuknya. Dia cantik, lembut, baik, dan dewasa. Mungkin jika bersama Vanessa ia tidak mendapatkan kenyamanan seperti ini. Kenan kembali memeluk Hanin erat. Aku semakin mencintaimu. Terima kasih, sayang. Sama-sama, sayang. Hanin menepuk-nepuk pelan punggung suaminya saat mereka berpelukan. Kemudian Kenan mengajak sang istri untuk tidur. Ia memeluk dan mengusap kepala Hanin hingga wanita itu terlelap. Lalu Kenan kembali ke ruang kerja, karena masih banyak pekerjaan yang belum ia selesaikan. Ia pun mengerjakan pekerjaan itu hingga menjelang subuh dan kembali ke kamar. Ia mendekati wajah Hanin dan mengelusnya. Dia wanita baik. Jika Mami mengenalnya, Mami pasti setuju. Kumam Kenan lirih. Satu hal yang masih mengganjal di pikiran Kenan hingga ia terus berpikir selama di ruang kerja. Dan mungkin masih tidak akan bisa tidur nyenyak. Ia memikirkan restu dari sang ibu. Kemudian, perlahan ia membaringkan tubuhnya di samping sang istri dan memeluk Hanin dari belakang. Ia pun mulai sedikit terlelap. Hanin membuka matanya lebih dulu. Ia merasakan tangan kekar itu melingkar di perutnya. Hanin bergerak dan menoleh ke belakang. Ia melihat Kenan tertidur pulas. Perlahan bibir Hanin pun tersenyum. Ia tak pernah menyangka akan menjadi istri pria ini. Pria paling menyebalkan yang selalu melecehkannya setiap kali bertemu. Namun, kini perlakuan pria di hadapannya ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukannya dulu. Hanin mengangkat tangannya untuk menyentuh wajah itu dan mengusap rambut ikalnya. Hanin terkejut karena saat menyentuh kening Kenan tangannya merasa panas. Ken, kamu demam? Tanya Hanin lirih sembari terus memegang wajah Kenan dan menangkupnya. Namun mata Kenan tetap tertutup. Pi, maaf Kenan tidak bisa menjaga Kiara. Kumam Kenan lirih di sela tidurnya. Matanya masih tertutup rapat, tapi bibirnya terus bicara. Hei, kamu demam sayang. Hanin merangkul kepala Kenan dan memeluknya. Hanin dapat merasakan betapa Kenan adalah pria yang baik. Ia begitu bertanggung jawab terhadap sang adik. Lalu Hanin kembali melepaskan pelukan itu. Ia bergegas turun dari tempat tidur dan melangkah ke dapur untuk mengambil air hangat yang tidak terlalu panas. Kemudian ia kembali ke kamar dan mengambil handuk kecil untuk mengompres dahi Kenan. Mami harus terima Hanin. Aku mencintainya. Kenan kembali bergumam. Seketika Hanin terharu mendengar gumaman itu. Ia meletakkan baskom stainless yang berisi air hangat dengan handuk yang telah direndam di dalamnya ke meja kecil yang berada di samping Kenan.
Aku sangat mencintainya, Mami. Kumam Kenan lagi dengan mata yang masih terpejam. Hei, aku juga mencintaimu. Ucap lembut Hanin sembari menempelkan pipinya pada pipi Kenan yang panas. Lalu ia membuka pakaian Kenan hingga menyisakan boxernya saja. Dengan telaten ia mengompres bagian-bagian lipatan tubuh Kenan. Sesekali ia pun memeluk tubuh kekar itu. Pria arogan ini seketika menjadi rapuh. Rasa kecewa, kesal, sedih dan khawatir kini menjadi satu. Hal itu yang membuat Kenan menjadi sedikit rapuh. Ia kecewa dengan sang adik dan orang yang selama ini ia percaya. Kenan tak menyangka, adiknya yang manja dan lembut mampu berbuat licik seperti itu. Ia pun tak menyangka sahabat yang ia percaya juga mampu menusuknya. Kemudian rasa khawatir muncul, karena hingga saat ini, sang ibu masih berharap dirinya bersama anak dari sahabatnya itu. Kenan khawatir sang ibu memintanya untuk meninggalkan Hanin, karena ia tidak akan bisa memilih jika Rasti meminta memilih sang ibu atau sang istri. Hampir setengah jam Hanin berusaha untuk menurunkan demam itu sedikit. Setelah dirasa lebih baik, ia pun meninggalkan Kenan dan beralih lagi ke dapur. Ia membuat krim sup jagung dan teh manis hangat untuk Kenan. Hanin dengan gesit berlarian antara dapur dan kamar untuk mengganti kompresan di dahi Kenan. Perlahan kedua mata Kenan terbuka, namun ia tak melihat ada Hanin di sana. Perlahan ia bangkit dan menurunkan kakinya dari tempat. Kompresan di dahi itu pun terjatuh. Kenan memegang leher dan dahinya sendiri. Aku demam, Kumamnya, lalu ia memungut handuk kompresan yang tadi terjatuh ke lantai. Hanin pun masuk ke kamar dengan membawa nampan. Jangan bangun, kalau masih pusing. Tidak apa, ini hanya demam biasa, Ucap Kenan. Hanin menaruh nampan itu di nakas dan menghampiri Kenan yang sudah terduduk di tepi tempat tidur. Hanin memeluk kepala Kenan. Istirahatlah, kamu bekerja terlalu keras. Kenan memeluk perut Hanin dan menyandarkan kepalanya pada tubuh itu. Aku pasti jauh lebih stres dari ini jika tidak ada kamu. Terkadang semua hal belum tentu akan berjalan sesuai keinginan kita, Ken. Jangan salahkan dirimu. Yang penting kamu sudah melakukan yang terbaik untuk keluargamu. Kenan mengangkat kepalanya dan menatap sang istri. Ia mengangguk. Iya, kamu benar. Kenan kembali berlindung pada perut Hanin. Namun aku terbiasa melakukan sesuatu dengan sempurna, hingga tidak ada celah untuk gagal. Tapi ternyata aku masih bisa gagal. Dasar Mr. Perfect. Kalau begitu makan dulu dan minum obat. Kamu harus segera sehat, agar bisa memarahi bawahanmu lagi. Ledak Hanin pada suaminya. Kenan pun tertawa. Dan aku juga bisa memarahimu lagi. Aku kangen melihat wajahmu yang kesal. Kemudian Hanin menoleh ke arah Kenan dan mengerucutkan bibirnya. Ia melonggarkan pelukan itu dan kembali menghampiri nampan untuk mengambil makanan. Kenan kembali tertawa, karena ia akhirnya melihat wajah kesal yang menggemaskan itu. Jangan nyebelin deh, orang sakit dilarang bikin kesel. Hanin menarik kursi riasnya dan duduk di hadapan Kenan. Ayo makan. Kenan masih menyungkingkan senyum. Orang sakit dilarang bikin kesel, tapi nggak dilarang buat mesum kan? Tangan Kenan terangkat untuk meremas satu gunung kembar Hanin. Yes, kamu. Sontak Hanin membulaskan matanya pada Kenan. Kenan pun tertawa geli. Kan jelek, umpat Hanin, namun Kenan masih saja tertawa. Aku udah nggak pusing, sayang, Ucap Kenan. Hingga sesore ini Hanin masih melarang Kenan untuk beranjak dari tempat tidur itu. Padahal Kenan sudah sangat ingin ke ruang kerja dan mengerjakan pekerjaannya. Ia tidak betah jika harus berdiam diri dan hanya menonton televisi. Istirahat, Ken. Hanya hari ini saja. Kamu benar-benar istirahat total tanpa melakukan pekerjaan. Pasti besok udah seger dan bisa beraktivitas maksimal lagi. Aku nggak betah, sayang. Kan ada aku, Ken. Kamu nggak betah berdua di sini sama aku? Tanya Hanin dengan menyipitkan matanya ke arah Kenan. Kenan beranjak dari tempat tidur dan menghampiri Hanin yang duduk di sofa. Lalu ia memeluk tubuh Hanin. Baper banget sih. Istri siapa sih? Kenan mencubit ujung hidung Hanin. Sebelumnya, aku paling nggak pernah ada di apartemen seharian. Paling lama berada di apartemen itu hanya 5 atau 6 jam. Itu pun hanya untuk tidur malam. Hidupmu monoton sekali. Ujar Hanin menyandarkan kepalanya di dada Kenan
yang sedang memeluknya dari belakang. Iya, sangat monoton. Hidupku hanya untuk kerja, menjalankan bisnis papi dan menjaga mami juga Kiara. Memenuhi janjiku pada almarhum papi. Tapi sekarang tidak lagi. Kenan mengecup leher dan bahu Hanin. Hanin sedikit menoleh ke belakang. Kenapa? Tanya Hanin, karena Kenan menjeda perkataannya. Karena ada kamu di sisiku. Hanin tersenyum malu. Hai, skumbal. Beneran. Kenan mempererat pelukan itu. Ia pun gemas dengan wajah Hanin yang merona. Ia gemas ingin menggigit dan menerkamnya. Au, Ken, jangan digigit. Hanin memegang lehernya. Abis gemes. Jawab Kenan dengan wajah tak bersalah. Sudah selesai belum? Tanya Kenan ambigu. Namun Hanin tahu maksud suaminya yang mesum itu. Belum, baru 2 hari. Masih lama. Hanin kembali menoleh ke belakang. Lagian kamu lagi sakit, emang bisa gituan? Hanin menyatukan kedua telunjuknya. Kenan pun tertawa. Ya bisa lah. Mau sakit atau enggak, kalau soal itu tetap berjalan. Dasar. Hanin memukul pelan dada Kenan, dan Kenan pun tertawa, sembari memeluk kembali tubuh sang istri. Di kediaman Aditama, Rasti masih mendiami Kiara. Berkali-kali Kiara meminta maaf pada sang ibu, namun Rasti mengabaikan permohonan maaf itu. Minta maaf pada suamimu, dia yang paling tersakiti. Mami tidak menyangka memiliki putri selicik kamu hanya untuk obsesi. Mam, panggil Kiara lirih. Pulang ke rumahmu dan minta maaf pada Gun, ucap Rasti. Kiara menggeleng. Itu tidak mungkin, Mam. Kiara sudah sadar sekarang, dan Kiara ingin memulai kembali hidup Kiara sendiri. Terlambat. Sekarang ada anak di perutmu. Jika kalian bercerai, anak ini bagaimana? Bagaimana statusnya? Tanya Rasti heran pada pola pikir sang putri. Kiara akan mengurusnya sendiri. Kiara bisa mengurus anak ini tanpa Mas Gun. Mami nggak percaya. Mami dan kakakmu terlalu memanjakanmu. Apa kamu bisa mengurus anak itu sendiri? Bahkan mengurus diri sendiri saja kamu nggak bisa. Mami. Kiara menangis. Sungguh, perkataan sang ibu sangat meremehkannya. Kiara pun berlari ke kamarnya dan seketika Rasti terduduk di sofa. Sejujurnya ia pun tak ingin berkata kasar pada Kiara. Namun sang putri sungguh telah membuatnya kecewa. Sejak siang tadi, Vanessa sudah pamit pulang. Wanita itu berjanji pada Rasti untuk menengoknya lagi besok. Vanessa datang ke kantor sang ayah dan menceritakan bahwa Kenan selama ini bersama istrinya di Bandung. Vanessa juga menceritakan skandal Kiara. James pun terkejut. Selama ini yang ia tahu Kiara adalah gadis manja yang tidak akan pernah bisa macam-macam. Kemudian James mengangkat teleponnya untuk mencari tahu tentang pernikahan Kenan. Ia kembali mengecek semua data di kantor urusan agama, dan ternyata Kenan telah mendaftarkan pernikahannya. Ini. James memberikan kertas yang berisi semua tentang istri Kenan pada putrinya. Vanessa mengambil kertas itu. Namanya Hanin Atila. Kenan menikahnya di Putrajaya, Malaysia. Tepatnya di rumah kakak ipar wanita itu. Kakaknya menikah dengan orang asli Malaysia. Dia juga sempat bekerja di perusahaan ekspor Kenan di Bandung. Dan hari ini surat nikah mereka keluar. Karena kemarin Kenan menyuruh orang untuk mengurus dokumen dari Malaysia ke sini. Jelas James pada putrinya. Seketika Vanessa meluruhkan air mata. Ia sedih melihat foto-foto Kenan bersama Hanin saat di Kuala Lumpur. Ia pun melihat foto pernikahan itu. Foto-foto pernikahan yang diambil Nida dan disimpan di sosial medianya. Walau Nida tidak men-tag Hanin. Kamu tega, Ken. Vanessa terus menangis dan menyobek kertas itu. Ia benci melihat senyum Kenan terhadap Hanin. Senyum cinta yang tidak pernah Kenan berikan padanya. Sudahlah, Hani. Kau tidak perlu berharap lagi pada anak itu. Dia tidak memilihmu, ucap James. Tidak, Dad. Kenan milikku. Kami selalu bersama sejak kecil. Dan pernikahan kami pun sudah di depan mata. Namun wanita penggoda itu merusak semuanya. Aku tidak rela, Dad. Vanessa semakin terisak. James berdiri dan menghampiri putrinya. Ia pun memeluk erat sang putri. Dedi harus gimana, sayang? Dedi kenal Kenan. Dia tidak bisa ditentang. Paling tidak, aku ingin bertemu wanita itu.
Aku ingin sekali memakinya, menjambaknya dan menamparnya, Dad. Itu tidak elegan, sayang. Biarkan Rasti yang melakukan itu. Jawab James licik. Jika Daddy sudah menemukan tempat tinggal mereka, ajak Rasti untuk menemui mereka. Daddy yakin, hingga saat ini Rasti belum merestui Kenan, dan masih menginginkan kamu menjadi menantunya. Vanessa mengangguk. Iya, Dad. Kemarin Mami Rasti juga tidak mau bertemu Kenan. James tersenyum. Kalau begitu, biar Rasti yang menyingkirkan wanita penggoda itu. Kita akan tekan Rasti dengan skandal Kiara. Vanessa mengangguk sambil memeluk erat sang Daddy. Cepat cari tahu di mana mereka tinggal, Dad. Orang suruhan Daddy masih berada di apartemen Egg untuk mengintai Kenan, karena dia pernah melihat Kenan di apartemen itu. Tapi dia kehilangan jejak. Hingga saat ini Papi belum tahu Kenan berada di lantai berapa. Daddy akan segera memberitahumu jika orang suruhan Daddy menemukan jejak mereka. Terima kasih, Dad. Aku menyayangimu. Vanessa merengek di pelukan sang ayah. James mengelus rambut putrinya. Ia tak tega pada putrinya. Lagi pula ia pun terlalu kesal dengan tindakan Kenan yang tidak menghargainya pada waktu itu. Walau sebenarnya, kejujuran dan ketegasan Kenan itu benar. Namun bagi James, tetap saja hal itu adalah sebuah kekurang ajaran. Dengan jam yang sama saat di Kota Kembang, Kenan dan Hanin sedang sarapan bersama Vicky. Di kediaman Aditama keadaan masih sama. Rasti masih belum mengajak Kiara berbicara. Pagi ini Kiara pun mendatangi rumah Gunawan. Wanita dengan perut yang terlihat sedikit membuncit itu kini menaiki taksi online. Ia tidak ingin menggunakan mobil dan sopir milik sang ibu. Khawatir sang ibu pun memiliki urusan sendiri dan akan keluar juga. Setelah 40 menit, Kiara sampai di depan rumah itu. Rumah yang pernah ia tinggali selama lebih dari 4 tahun. Di halaman terparkir mobil Gunawan. Pria yang masih berstatus suaminya itu masih berada di rumah. Gunawan memang jarang berangkat pagi, karena ia tak mau berada dalam kemacetan. Jika ingin berangkat pagi, maka ia akan berangkat pagi-pagi sekali. Perlahan Kiara membuka pintu itu. Non Kiara? Si Bibi terkejut melihat kehadiran mantan majikan perempuannya. Iya, Bi. Kiara tersenyum. Non Kiara, bagaimana keadaannya? Sehat? Ini dede bayinya juga sehat kan, Bu? Duh, udah terlihat besar. Si Bibi bertanya dengan antusias. Alhamdulillah semua sehat. Ngomong-ngomong, Pak Gun ada di kamar, Bi? Tanya Kiara. Oh, Bapak lagi keluar kota, Bu. Udah dari kemarin. Kemana? Tanya Kiara. Ke Solo, Bu. Katanya ada kerjaan di sana. Dan sekalian ke makam ibunya Bapak. Saya disuruh jaga rumah baik-baik. Karena kata Bapak, beliau akan lama. Jawab Kiara singkat sembari membungkamkan mulutnya. Di kota itu Ibu Gunawan berasal dan di sana masih banyak sanak saudara Gunawan dari sang ibu. Baiklah, saya ke kamar dulu ya, Bi. Sepertinya ada barang-barang saya yang masih di sana. Ibu tinggal di sini saja lagi. Kasihan Bapak, Bu, lontang-lantung seperti yang tidak punya arah. Masa sih? Tanya Kiara tak percaya dengan penuturan pelayannya. Pasalnya, dulu ketika Kiara berada di rumah ini, rasanya kehadiran seperti ada dan tiada. Benar, Bu. Keadaan Bapak semakin kacau setelah ditinggal Ibu pergi. Kiara tersenyum dan menepuk bahu si Bibi, lalu meninggalkannya menuju lantai 2. Kaki Kiara terarah ke kamar mereka dulu, kamar yang kini tak ada lagi foto pernikahan dan foto-foto yang menampilkan dirinya. Karena sejak keadaan di mana skandal sang istri terungkap, Gunawan memecahkan semua figura dan membakar semua foto kebersamaannya dengan sang istri. Di Bandung, Hanin memakai outer dan keluar dari apartemen. Kakinya berjalan cepat menuju lift dan melewati lobi. Seketika seorang pria yang sedang duduk di lobi itu pun menangkap sosok yang ada dalam ponselnya. Sosok wanita yang nampak jelas, sama seperti yang diberikan pada bosnya. Pria itu pun mengikuti langkah Hanin. Hanin memasuki toko kue. Tidak butuh waktu lama, ia pun selesai membeli makanan yang dibutuhkan. Hanya memakan waktu 30 menit. Hanin keluar dari apartemen dan sampai di lobi apartemen itu kembali untuk menaiki lift. Hanin membawa belanjaan yang cukup banyak. Ia pun menjadi sulit untuk menekan tombol lift yang menuju ke atas. Sini, saya bantu. Ujar pria itu. Pria berusia sekitar 40-an yang disuruh oleh James untuk mengintai Kenan.
Oh, tidak, terima kasih. Hanin membungkukkan tubuhnya sedikit sembari tersenyum. Lift terbuka, dan pria itu masuk terlebih dahulu. Pria itu menekan tombol lama, sehingga pintu lift itu pun terbuka cukup lama agar Hanin bisa masuk dengan perlahan. Pria itu menekan lebih dulu angka 20. Anda ke lantai berapa? Tanya pria itu berpura-pura menawarkan bantuan untuk menekan tombol di angka itu. Karena kebetulan kedua tangan Hanin sulit menjangkau tombol itu. 18. Oke. Pria itu tersenyum. Saya bantu, Bu. Pria itu masih menawarkan bantuan. Tidak, terima kasih. Jawab Hanin. Kebetulan teman saya ada di lantai 18. Saya juga ingin mampir ke sana. Sekalian saya bawakan belanjaan ibu. Saya kasihan melihat ibu membawa belanjaan sebanyak ini. Tidak perlu repot-repot, Pak. Terima kasih. Hanin menjawab tanpa berpikir lain. Ia mengira pria ini ramah karena mereka satu apartemen. Pintu lift itu kembali terbuka karena sudah berada di lantai 18. Hanin keluar dan pria itu pun keluar. Tuh, kan ternyata kamar teman saya berdekatan dengan kamar ibu. Mari saya bantu. Pria itu kekeh dan langsung menyambar barang belanjaan Hanin untuk dibawa. Suara Hanin tercekat karena aksi pria itu lebih cepat. Hanin berjalan ke belakang pria itu. Pak, saya sudah sampai. Hanin teriak pelan karena pria itu masih berjalan lurus. Oh, maaf. Saya jadi keterusan karena di sana kamar teman saya. Pria itu menunjuk asal flat yang berjarak 2 pintu dari flat Kenan. Oh iya, terima kasih, Pak. Hanin kembali membungkukkan tubuhnya sedikit dan mengambil barang belanjaannya. Perlahan ia menekan paskot itu dan masuk. Pria tadi pura-pura berjalan pelan. Namun setelah Hanin masuk ke dalam, pria itu langsung menelpon bosnya dan memfoto flat itu serta dikirim langsung ke bosnya sebagai bukti. Di dalam apartemen, Kenan sama sekali tidak mengetahui bahwa sang istri sempat keluar dari sini. Kenan dan Vicky sepertinya memang sangat serius dengan pekerjaannya. Di dapur, Hanin merapikan semua belanjaan yang ia beli. Kue-kue ia letakkan di dalam lemari es. Lalu sebagian ia potong untuk disajikan ke ruang kerja suaminya. Tak lupa, ia pun membuat minuman sebagai teman camilan itu. Beres, Hanin tersenyum karena dapurnya sudah kembali rapi dan nampan pun sudah terisi. Kemudian kakinya melangkah menuju ruang kerja sang suami. Hai, maaf aku mengganggu. Hanin menongolkan kepalanya dari balik pintu, lalu masuk. Aku membawakan ini supaya kalian tidak tegang. Hanin meletakkan kue dan air hangat itu di meja tamu yang berada di dalam ruangan itu. Kenan tersenyum. Terima kasih, sayang. Ia pikir kue ini adalah kue hasil karya Hanin sendiri. Hanin tersenyum dan menghampiri suaminya. Sama-sama, dimakan ya, jangan kerja terus, kamu baru sembuh, oke? Kenan mengangguk dan memeluk pinggang sang istri yang berdiri dekat dengannya yang sedang duduk. Wajah Kenan mendekat pada wajah sang istri. Ia hendak mencium Hanin. Ken. Hanin memperingatkan sang suami dengan arah mata menunjuk pada Vicky yang berpura-pura memainkan handphone. Malu. Ucapnya berbisik. Biarin, anggap aja dia nyamuk. Kenan tetap mengecup bibir Hanin sekilas. Terusin aja, gue nggak lihat kok. Ledek Vicky dengan arah mata tetap tertuju pada ponselnya. Hanin dan Kenan tertawa. Lalu Hanin kembali pamit dan keluar dari ruangan itu. Tidak terasa Vicky berada di apartemen Kenan hampir setengah harian. Ia sudah sarapan, makan siang, dan kembali koordinasi dengan bosnya di ruang kerja. Hari semakin sore, Kenan pun tampak lelah. Setelah ini, lo langsung balik ke Jakarta? Tanya Kenan, mereka masih berada di ruang kerja. Vicky mengangguk. Sepertinya begitu. Lo nggak capek? Capek sih, tapi paling gue istirahat bentaran di hotel. Jawab Vicky. Asal nggak sekalian sewa cewek hotel aja. Ucap Kenan ketus. Ya enggak lah, ngapain? Halah, biasanya juga gitu. Gue begitu karena adik lo. Kalau Kiara nerima gue dari awal, gue nggak bakal kayak gini, Ken. Iya, gue percaya. Jawab Kenan malas. Lalu ia berdiri dan hendak mengantarkan Vicky keluar. Di luar, Kenan dan Vicky bertemu Hanin yang sedang menonton di ruang televisi. Sudah selesai? Tanya Hanin melihat kedua pria ini akhirnya keluar setelah berjam-jam di ruangan itu. Sudah, Vicky sekalian ingin pamit. Jawab Kenan dan Vicky pun mengangguk. Kenan merangkul bahu istrinya dan berjalan beriringan mengantar Vicky hingga ke pintu.
By the way, makasih ya Han, untuk sarapan dan makan siangnya. Masakan kamu enak, pantas Kenan betah. Ledek Vicky. Hanin tersenyum. Terima kasih juga pujiannya. Padahal dia aja belum pernah bilang masakanku enak loh. Arah mata Hanin melirik ke arah Kenan. Memang iya, aku gak pernah bilang masakanmu enak. Tanya Kenan dengan mengernyitkan dahi. Hanin menggeleng. Belum. Pernah? Belum. Vicky tertawa dan menggelengkan kepalanya. Udah gak usah berantem di sini. Sekalian berantem di kamar terus guling-gulingan sana. Ya udah pulang loh. Kenan mendorong Vicky untuk keluar dari pintu dan kembali menutup pintu itu. Dasar songong. Umpat Vicky sembari tersenyum melihat sahabatnya yang tengah berbahagia. Aku pernah bilang masakanmu enak, ucap Kenan setelah pintu itu tertutup. Ia berjalan mengikuti langkah Hanin yang sudah berjalan lebih dulu ke ruang televisi. Belum, satu-satunya kata enak yang keluar dari mulut kamu itu saat... Hanin tak melanjutkan perkataannya. Ia duduk di sofa. Saat? Tanya Kenan memicingkan mata. Saat kamu menyentuhku, kamu selalu bilang milikku enak. Sontak Kenan tertawa. Hanin begitu polos dan lucu. Udah pinter ngeledek aku ya, rasain ini. Kenan menggelitiki pinggang Hanin hingga sang istri kegelian dan tertawa. Ken, jangan geli. Hanin terus tertawa hingga Kenan berhenti menggelitiki sang istri karena deringan telepon yang berbunyi dari ruang kerja di dalam sana. Teleponmu bunyi, ucap Hanin. Ganggu aja. Kenan melepas malas tubuh sang istri. Sana angkat dulu, ini masih jam kerja. Siapa tahu dari Siska atau Vicky lagi. Kenan beranjak dari sofa itu dan meninggalkan sang istri. Ia pun masuk lagi ke ruangan itu. Bel apartemen Kenan kembali berbunyi. Hanin pikir itu adalah Vicky yang kembali datang karena ada berkas yang tertinggal. Hanin pun bangun dari sofa dan melangkahkan kakinya untuk membuka pintu itu. Ada yang ucapan Hanin terhenti saat ia mendapati dua sosok wanita berdiri di depan pintu itu. Mereka adalah Rasti dan Vanessa. Oh, jadi ini istri Kenan. Rasti menatap tajam ke arah Hanin dari ujung kaki hingga kepala. Mana Kenan? Tanya Rasti lagi. Ada di perkataan Hanin terpotong karena Vanessa langsung mendorongnya hingga tubuh Hanin tersentak ke dalam. Au! Hanin merintih kecil saat baunya terbentur pintu. Dasar wanita penggoda! Berani-beraninya menggoda tunangan orang! Dasar jalang! Umpat Vanessa. Di ruang kerja Kenan tengah menerima telepon. Ia tak mendengar di luar sana sedang ada dua wanita yang mengintimidasi istrinya. Lo tahu Kenan itu tunangan gue? Kita udah mau nikah. Ngapain lo goda, ha? Vanessa memelintir pergelangan lengan Hanin. Oh, maaf, aku tidak bermaksud seperti itu. Kalau kau mengira akan mendapat hidup mewah karena telah menikahi putraku, kau salah. Bukan kemewahan yang akan kau dapatkan, tapi penderitaan. Mengerti? Ucap Rasti kesal dengan menatap tajam ke arah Hanin, seolah ingin menelannya hidup-hidup. Rasti terhasut oleh provokasi Vanessa yang mendoktrin hal-hal buruk tentang Hanin. Tangan Rasti terangkat untuk menampar pipi Hanin. Namun dengan cepat, Kenan berlari ke arah sang istri dan memeluknya. Pukulan itu tepat mengenai punggung bidang Kenan, karena dengan cepat Kenan melindungi tubuh Hanin yang mungil. Kepala Kenan menunduk agar semua tubuh Hanin terlindungi oleh tubuhnya. Seketika hal itu membuat jantung Hanin berdebar. Ia terharu dengan sikap sang suami. Matanya tertuju pada mata Kenan yang terpejam karena menerima pukulan keras dari Rasti bertubi-tubi. Rasti semakin kesal karena Kenan memasangkan tubuhnya untuk melindungi sang istri. Wanita yang sudah memasuki usia lebih dari setengah abad itu terus memukuli putranya. Ini adalah kali pertama Rasti memukul Kenan. Wanita itu memberi pukulan sembari menangis hingga pukulan itu melemah. Sedangkan Vanessa hanya bisa menjadi penonton. Vanessa dibuat menganga atas apa yang Kenan lakukan. Pria itu berani pasang badannya untuk wanita penggoda yang dulu ia benci. Sungguh, ia tak percaya dengan fakta ini. Mengapa kamu kecewakan Mami, Ken? Mengapa? Tangis Rasti pecah. Mengapa kamu kecewakan Vanessa? Rasti menunjuk ke arah Vanessa yang tertunduk sedih dan lemah. Padahal tadi wanita itu terlihat sangar di depan Hanin.
Kenan mengendurkan pelukannya pada tubuh sang istri. Ia menggeser tubuh Hanin agar berdiri di belakangnya. Arah mata Kenan kini beralih pada Vanessa. Aku sudah meminta maaf padamu dan keluargamu. Apa itu tidak cukup, Van? Aku tidak terima dengan semua ini, Nan. Pernikahan kita sudah di depan mata. Tapi gara-gara wanita penggoda itu, semuanya berantakan. Jawab Vanessa sembari menunjuk ke arah Hanin. Bukan salah Hanin. Kenan menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak pernah menggodaku. Justru akulah yang menggodanya. Mengancamnya hingga dia mau menikah denganku. Kenan menoleh ke arah sang istri, sembari mengelus wajahnya. Hanin telah banyak menderita karena perlakuan kasarku dulu. Saat itu aku percaya dengan segala hal yang diceritakan Kiara. Aku membelanya mati-matian. Tapi apa? Orang yang dibela malah jadi biang dari masalah ini. Tapi Nan, aku ingin kita seperti dulu. Vanessa masih berusaha mendekat ke arah Kenan dan berusaha meraih tangannya untuk dipeluk. Please, Van. Kenan mengangkat tangannya ke atas untuk menahan agar Vanessa tidak semakin mendekat padanya. Kamu kenal aku. Kita berteman dari kecil. Bahkan kita pernah sangat dekat. Kamu tahu bagaimana aku. Jika kamu bersikukuh dengan keinginanmu, maka aku pun akan bersikukuh dengan keinginanku. Mulai sekarang, aku merasa kita tidak pernah saling kenal. Kenan. Isak tangis Vanessa tumpah. Ia kalah sebelum berjuang. Kenan sudah benar-benar tidak bisa lagi dijangkau. Pria itu sangat keras kepala. Maka jika ia bilang tidak pernah saling kenal, untuk selamanya Vanessa tidak akan menjadi apa-apa bagi Kenan, walau hanya sebagai teman. Kenan, kamu keterlaluan, keras kepala, ucap Rasti. Rasti berusaha membela putri sahabatnya. Ia masih mencoba ingin menyerang Hanin. Dasar wanita tidak tahu diri. Senang kamu dapat pembelaan dari putraku, ha? Tidak dapat Gunawan lalu kau menggoda putraku. Mam, dia tidak pernah menggodaku. Sudah berapa kali aku bilang, aku yang menggodanya, bukan Hanin. Kenan menahan tubuh sang ibu agar tidak mendekati istrinya. Pakai palet apa kamu, ha? Rasti melotot ke arah Hanin. Sementara Hanin hanya menggelengkan kepalanya dengan raut yang sedih. Hanin tak kuasa mendengar cacian itu. Ia pun menangis. Mami, tolong. Jangan seperti ini. Ken menghargai Mami, jadi tolong hargai keputusan Ken. Ucap Kenan memelas dengan mengatuk kedua tangannya. Kenan mencintainya, Mam. Kenan memeluk bahu Hanin. Maaf, jika kali ini Kenan egois. Ken tidak akan meninggalkannya. Walau Ken harus kehilangan semua harta yang Papi tinggalkan, Ken akan tetap memilihnya. Walau Mami mencoret nama Ken dalam keluarga Aditama, Ken pun akan tetap bersamanya. Ucap Kenan tegas di hadapan Rasti, Vanessa, dan Hanin. Hanin menggelengkan kepalanya. Ia tak ingin memisahkan antara ibu dan anak. Hanin tahu persis bagaimana kehilangan ibu. Ia tak ingin ini terjadi. Apalagi ia tahu bahwa suaminya sangat menyayangi ibunya. Ken, jangan seperti itu, kata Hanin lirih dengan menatap kedua mata sang suami. Kenan memeluk Hanin. Ini keputusanku. Rasti pun melemah. Tubuhnya tiba-tiba merosot. Ia teringat kata-kata itu. Perkataan putranya sama persis dengan apa yang diucapkan Kean saat suaminya berseteru dengan sang ibu. Saat itu Kean pun bersikukuh mempertahankan dirinya di depan orang tua Kean, ayah Kenan dan Kiara. Seketika tangis Rasti pecah. Ia tak percaya hal ini terulang. Ini benar-benar seperti dejavu. Hanin langsung bersimpuh di hadapan Rasti. Namun Kenan melarangnya. Kenan mengangkat tangan Hanin untuk berdiri. Tetapi Hanin masih ingin bersimpuh di depan Rasti. Maafkan saya, Bu. Kenan sangat menyayangi Ibu. 2 malam dia mengigau.
dan selalu menyebut nama ibu di sela tidurnya. Maafkan jika kata-kata Kenan tadi menyinggung ibu. Dia tidak sedang bersungguh-sungguh. Han! Panggil Kenan kesal. Matanya menatap tajam sang istri. Padahal saat ini ia sedang membelanya, memilihnya. Namun Hanin malah berkata seperti itu. Ken, aku tidak ingin memisahkanmu dengan ibumu. Aku pun pernah kehilangan ibu. Rasanya sakit sekali. Jangan seperti itu, Ken, jangan. Hanin membalas tatapan Kenan dengan wajah lembut dan memelas. Rasti menatap ke arah Hanin. Sungguh, ini benar-benar deja vu. Dulu ia pun melakukan hal yang sama seperti Hanin. Ketika Ken memilihnya dan ingin meninggalkan keluarganya. Kini, sejarah itu terulang. Rasti memeluk Hanin. Maafkan Mami. Maaf. Keduanya menangis. Mami! Teriak Vanessa yang gagal total dalam memperjuangkan Kenan. Rasti menoleh ke arah Vanessa. Maaf, Van. Mami tidak ingin kehilangan Kenan. Terdengar suara Rasti yang lemah. Vanessa kesal. Ia pun menghentakkan kakinya untuk keluar dari tempat ini. Dan sebelum Vanessa berlalu, ia pun kembali berkata, "Aku masih tetap tidak terima diperlakukan seperti ini. Lihat apa yang akan aku lakukan untuk keluargamu, Nan." Ancam Vanessa sembari mengusap air mata yang terus mengalir. Sungguh, ini adalah penghinaan baginya. Keluarga Kenan benar-benar telah menampar pipinya keras. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan, Van. Aku mengenalmu, mengenal ayahmu. Aku tahu orang suruhannya sudah mengintaiku selama 1 bulan ini. Ayahmu pasti penasaran wanita seperti apa yang aku nikahi. Dia adalah Hanin Akila, wanita sederhana yang cantik, lembut, dan selalu membuatku tertawa. Kenan tersenyum ke arah Hanin, dan Hanin tersenyum ke arah Kenan. Aku pun akan mengumumkan pembatalan pertunangan kita ke media besok. Aku juga akan mengumumkan bahwa aku sudah menikahi Hanin, wanita pilihanku. Ucap Kenan lagi. Sial! Vanessa kembali menghentakkan kakinya keluar. Ia berlari keluar dari apartemen itu sambil menangis terseduh-seduh. Di dalam apartemen, Kenan dan Hanin membawa Rasti untuk duduk di sofa. Terima kasih, Mami. Terima kasih karena telah mengerti Ken. Kenan memeluk erat sang ibu.